Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Katarina Yeni Indratno, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA, jurusan Pendidikan Dasar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan materi penggunaan game edukatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sekolah dasar. Yuk kita lihat berikutnya. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah salah satu faktor utama yang menentukan kesuksesan seorang siswa di sekolah. Dengan motivasi yang tinggi, siswa akan lebih bersemangat, fokus, dan gigih dalam menghadapi tantangan belajar. Namun, kita tahu bahwa menjaga motivasi belajar, terutama pada siswa sekolah dasar, bukanlah hal yang mudah. Seringkali mereka merasa bosan dengan metode pembelajaran konvensional yang monoton. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari cara-cara yang inovatif agar proses belajar itu lebih menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang terbukti efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah melalui penggunaan game edukatif. Game edukatif adalah permainan yang dirancang khusus untuk mendidik. Selain memberikan hiburan, dengan menggunakan game edukatif, siswa dapat belajar sambil bermain, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi mereka juga merasa senang dan termotivasi. Tips and trik untuk guru tentang cara mengintegrasikan game edukatif ke dalam pelajaran. Yang pertama, pilih game yang sesuai. Jadi, pastikan game yang dipilih sesuai dengan materi pelajaran dan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua, tetapkan tujuan pembelajaran. Sebelum menggunakan game, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas. Pastikan siswa memahami apa yang diharapkan dari yang mereka pelajari atau akan mereka capai melalui permainan tersebut. Yang ketiga, integrasikan dengan kurikulum. Pastikan game tersebut terintegrasi dengan baik dalam kurikulum. Gunakan game sebagai bagian dari pelajaran, bukan sebagai kegiatan tambahan. Jadi misalkan ada gunakan game matematika untuk mengajar konsep matematika tertentu. Yang keempat, berikan panduan yang jelas. Sebelum memulai pembelajaran, dalam permainan ini, jelaskan kepada siswa cara bermain dan bagaimana apa ini tujuan dari permainan tersebut. Berikan instruksi yang jelas dan pastikan semua siswa memahami. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Selama siswa bermain, awasi dan berikan bantuan jika diperlukan. Setelah sesi bermain, lakukan evaluasi untuk menilai pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari melalui game tersebut. Yang keenam, libatkan siswa dalam pemilihan game. Kita bisa melibatkan siswa dalam memilih game edukatif ini. Nah, hal ini akan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan minat mereka terhadap pembelajaran. Yang ketujuh, gunakan sebagai alat evaluasi. Game edukatif dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Guru dapat menilai kemajuan siswa berdasarkan pencapaian mereka dalam permainan tersebut. Yang kedelapan, berikan waktu yang cukup. Jadi kita memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk bermain
dan belajar dari game tersebut. Jangan terlalu terburu-buru dalam proses pembelajaran meskipun itu melalui game. Demikian tips and trick untuk guru. Yuk, selamat masuk ke ronde ketiga. Satu, oke. 2.400 ditambah 2.100. Oke, kita lihat jawabannya adalah klik, coba klik. Iya. Kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Berapa? 4. Bagaimana perasaan kamu saat melaksanakan game sport call ini? Senangnya bagaimana? Karena bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. Contohnya seperti apa tadi yang kita pelajari? Matematika. Oke. Halo Fitri, selamat sore. Halo Bu, selamat sore. Fitri, Ibu ingin bertanya, bagaimana pendapat kamu atas pengalaman pembelajaran kemarin yang kita lakukan melalui game edukasi? Senang dan gembira, dan saya berharap kedepannya game ini diadakan lagi. Oh baik, jadi kamu berharap pembelajaran seperti ini ada lagi ya di akan datang? Ya, Baik, terima kasih Fitri. terima kasih, sama-sama. Oh, selamat sore Naura, selamat sore Siti. Halo Bu Devi, selamat sore. Baik, Ibu hari ini ingin bertanya bagaimana pengalaman dan pendapat kalian mengenai permainan game edukasi yang kita lakukan kemarin. Satu-satu boleh, Naura dulu. Saya merasa senang dan gembira, dan saya berharap game ini diadakan Baik, terima kasih Siti. Saya merasa senang dan gembira, serta termotivasi, dan semoga kedepannya banyak permainan seperti ini lagi. Baik, terima kasih Siti dan Naura. Selamat sore. Sama-sama, selamat sore. Pak Didi, Selamat siang Ibu. Pak Didi, waktu hari apa itu kan Pak Didi sedang bermain ya bersama anak-anak ya? Dengan game edukasi. Iya, terus sampai ada yang matematika itu ya yang ada ditempel yang di kepala anak gitu. Nah, seberapa sering Pak Didi main game edukasi? Sebenarnya kalau dalam game itu ya kita tiap hari supaya anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Wow, keren sekali Pak Didi. Yang saya ingin tanyakan sekarang, Pak Didi sering kali melakukan game edukasi kepada anak-anak. Iya. Nah, manfaatnya itu apa kepada anak-anak menurut Pak Didi? Nah, kalau menurut saya manfaat itu banyak sekali untuk murid karena dalam pembelajaran itu siswa jadi akan lebih interaktif lagi dan kreatif lagi ataupun inovasi masih banyak yang lain. Kalau bisa kita dalam pembelajaran tidak model ceramah, apalagi pakai games. Game itu lebih seru dibandingkan yang lain. Berarti dari sini dapat diambil kesimpulan ya bahwa dengan adanya game edukasi itu untuk anak-anak dapat membangkitkan motivasi belajar. Motivasi siswanya. Oke. Betul. Iya. Halo Ibu Adis. Halo Ibu Kevin. Ibu, saya kan belum lama melihat kalau Ibu melakukan ada permainan game edukatif ya di kelas 5 bersama teman-teman. Nah, menurut Ibu Adis, apa sih manfaatnya melakukan game edukatif itu pada pembelajaran siswa? Oke, Bu Kevin. Kemarin saya dan teman-teman merencanakan game edukatif itu dengan tujuan
anjuran agar yang pertama, karena sekarang kan zamannya anak-anak suka bermain gadget ya. Jadi kalau misalkan kita menerapkan pembelajaran secara konvensional, itu akan membuat anak-anak merasa bosan, sehingga kita akan membuat pembelajaran ini gimana mereka bisa nyaman, senang, terus mereka juga jadi bersemangat, terus mereka termotivasi meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Akhirnya kita coba untuk menerapkan game edukasi ini. Oke, terima kasih Bu Adis. Kemudian yang kedua, ini kan pasti bukan pertama kalinya ya bermain game ini. Nah, menurut Ibu dari hasil permainan game ini, penerapannya ini, apakah hasilnya berbeda dengan pada kalau misalkan kita dengan pembelajaran yang versi konvensional? Iya, perbedaan ini kalau menurut kami berdasarkan hasil ya Bu ya. Kita bandingkan ketika mereka belajar secara konvensional dengan bagaimana mereka belajar dengan menerapkan sistem game edukasi ini. Itu perbedaannya sangat signifikan. Artinya di sini dengan memanfaatkan game edukasi, anak-anak itu mendapatkan hasil belajar yang lebih baik karena ketika mereka bermain, otomatis kan mereka pasti akan senang ya Bu ya. Jadi mereka akan senang juga untuk belajar. Gitu. Berarti sangat bermanfaat ya Bu Adis? Sangat bermanfaat sekali, dan ini saya recommended banget deh kita untuk guru sekarang itu lebih baik kita berkreativitas untuk membuat game-game edukasi seperti ini. Oke, terima kasih ya Bu Adis. Mungkin ada pesan-pesan untuk para guru di luar sana terkait dengan penggunaan game? Pesan-pesan saya, ayo mari kita sebagai guru milenial, kita harus bisa berkreasi sekreatif mungkin untuk membentuk ataupun menciptakan game-game edukasi di setiap mata pelajaran. Dalam dunia yang terus berkembang, penting bagi kita untuk menemukan cara-cara baru yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Game edukatif menawarkan solusi yang menarik dan efektif untuk tantangan ini. Dengan mengintegrasikan game edukatif ke dalam proses belajar mengajar, kita tidak hanya membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, tetapi juga membantu siswa memahami konsep yang lebih baik. Nah, manfaat yang dapat diberikan oleh game edukatif ini sangat beragam, mulai dari dapat meningkatkan motivasi, pemahaman materi, hingga pengembangan keterampilan kognitif dan sosial siswa. Tidak perlu khawatir tentang bagaimana cara memulai, karena banyak sekali sumber daya dan komunitas yang dapat membantu Anda. Mulailah dengan memilih game yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa Anda, dan lihat bagaimana perubahan ini dapat membawa dampak positif ke dalam kelas Anda. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, interaktif, dan efektif untuk anak-anak kita. Cobalah integrasi game edukatif ke dalam pelajaran Anda dan saksikan bagaimana siswa Anda lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar. Demikian dari saya. Terima kasih dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.